Namanya ulama itu harus sejuk memang. Karena ulama di dalam menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat niku mawa cara. Senajan to sing disampaikno kalih ulama niku ilmu tentang Islam yang benar, tapi ajaran kebenaran ora iso dadi dandanan di tengah-tengah masyarakat nek carane nyampaikno niku salah. Mulane ulama-ulama itu di dalam menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat betul-betul juga pakai ilmu. Paling boten ulama kita sing kita teladani. Sejatosipun sejak zaman Kanjeng Nabi ten Mekah 13 tahun dan Madinah 10 tahun lahirlah para sahabat-sahabat Rasul yang kurang lebih 40.000 sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah. Lalu terjadi regenerasi setelah sahabat, ada tabi'in besar, ada tabi'in kecil, muncullah ulama-ulama mujtahid mutlak niku wau. Yang paling terkenal madzhabul arba'ah, 4 madhab. Setelah itu lahir ulama-ulama berikutnya pada zamannya tabi'in terus sampai ulama-ulama yang masuk di Indonesia yang disebut dengan wali songo. Itu juga seorang Habibullah, kekasihnya Allah, waline Allah nggih, ulamae Allah. Tandane nek wali songo riyen niku betul-betul bijak mawa cara oleh dakwah mengislamkan tanah Jawa khususnya Indonesia umumnya. Di Indonesia, di Jawa ini tidak pernah terjadi peperangan sebab bentur agama, nggak ada. Yang dilakukan oleh para wali songo itu dakwah yang betul-betul muqtadul hal, dakwah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya, dan dakwah yang tidak konfrontatif. Dakwah sing mboten nglarakne sapa-sapa. Sakniki kan pun rada usum. Dakwah nglarakne wong. Koyok-koyok gambare dakwah tapi maki-maki orang. Gambare koyok dakwah tapi mencaci-caci, menjelek-jelekan orang. Itu bukan dakwah namanya, menyakiti orang. Dulu pernah ada gara-gara seorang wanita tampil maksiat, disebut apa ya, ngebor biyen niku. Wono sing gregeten wong wadon sitok bertampil maksiat dan gaya-gaya ngebor di demo di Jakarta. Mubeng-mubeng bundaran HI orang 3.000. Disebut-sebut si pengebor itu ahli maksiat, macam-macam dicaci maki ambek muter-muter bundaran HI. Niki mesti duduk santrine ulama. Sebab santrine ulama ngoten niku enggak efektif dakwah itu, malah justru menyakitkan objek yang menjadi sasaran dakwah. Begitu ada seorang ulama kita, Gus Dur namanya. Kenapa kok muter-muter sekian banyak orang? Hak itu iku. Toh juga tidak melanggar undang-undang. Koyok-koyok simpatik. Sampai Gus Dur kena fitnah, koyok-koyok Gus Dur iku ndukung pengeboran niku wau. Ternyata seorang yang menjadi objek demo 3.000 orang, padahal sing maksiat mek sak bokong iku di demo 3.000 bokong. Niku lak mboten efektif. Itu mesti duduk dakwah NU, duduk dakwah ulama dan santri-santrinya. Kan itu tidak efektif dan itu tidak manhaji, gak pakai metode yang tepat. Kalau ulama-ulama kita menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda, ini punya manhaj, punya cara yang khusus. Karena al-manhaju afdhalu minal madah. Ada kaidah dalam ilmu dakwah itu, al-manhaju afdhalu minal madah. Metode yang tepat di dalam dakwah
itu kadang-kadang lebih penting ketimbang materi yang disampaikan. Apa artinya materi ini bener, caranya salah, tambah jadi persoalan di tengah-tengah majelis katimbang jadi hidayah. Mulane mawa cara, kalau di dalam Al-Quran ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat ke seluruh alam semesta, mengasih sayangi alam semesta. Ayat ini kalau dibaca dalam komunitas masyarakat dakwah, para dai-dai kita semuanya ini harus menimbulkan dua hal, bahwa seorang dai harus paham Islam kerahmatan dan Islam kealaman. Islam kerahmatan itu artosipun apa? Bagaimana kita bisa faham sisi Islam yang penuh dengan kasih sayang. Sampai mendakwahkan Islam juga harus dengan wajah yang penuh kasih sayang. Nggak bisa konfrontatif, nggak bisa teriak-teriak lalu pakai pentungan, ya. Nggak bisa itu. Bahwa dakwah itu aspek kerahmatannya harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena dakwah itu merangkul, tidak memukul. Dakwah itu merangkul, tidak memiting. Lah ngrangkul ambek meeting niku kaceke lak titik ya. Lek ngrangkul iku kendo, lek meeting iku siset. Jadi dakwah kita menyampaikan ilmu niku ojo siset-siset. Makanya terus harus paham Islam kealaman itu artinya apa? Kudu memahami kultur dan tipe masyarakatnya. Kalau tipe masyarakatnya itu masih banyak kemungkaran, masih banyak perjudian, masih banyak mabuk-mabukan, caranya dakwah jangan pakai hitam putih, lari dan mangkel nggak nyampe, harus diformat bahasanya. Kenapa ya namanya khomer, narkoba dan seterusnya itu kok bukan konsumsi minuman umat Islam? Lah kan seje to nggih. Ambek jenengan minum khamr kancane setan. Niku bener apa salah? Bener to nggih. Tapi bagi orang yang bersangkutan rumangsane menyinggung apa barang bener niku. Nah, niku lho maksudnya. Makanya untuk menumbuhkan satu mental sikap umat bisa menerima kaulan hakonnya Islam niku kudu digiring mulai teko kaulan layyina. Bagaimana kita bisa menformat Islam ini sebagai ajaran yang lemah lembut, kaulan layyina bahasa Qur'annya. Jangan menyakiti, jangan membuat orang sakit hati gara-gara dakwah. Menyampaikan ilmu tentang Islam, jangan menimbulkan masyarakat sakit hati, masyarakat menjadi konflik dan seterusnya. Naik sedikit kaulan karimah. Bagaimana bisa menformat Islam itu setiap orang mendengarkan penyampaian Islam seolah orang itu dimuliakan oleh Islam. Menemukan rumus-rumus hidup yang mulia dunia akhirat. Itu namanya kaulan karimah. Naik lagi satu langkah, kaulan shawaba. Artinya ungkapan-ungkapan keislaman yang apabila orang mendengarkan, mustami' mendengarkan itu merasa dia kalau melakukan itu akan banyak pahala yang didapat. Kaulan shawaba, ungkapan yang tepat, dimotivasi dengan berbagai macam pahala-pahala. Misalnya wonten tiyang maos kitabe Mbah Hasyim Asy'ari
Namanya adabul alim wal muta'alim. Wonten mriku niku dipun dawuhaken, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab khati'atuhu ayyama hayatih. Siapa yang mencintai ilmu dan mencintai ulama, dia tidak dicatat kesalahannya sepanjang hidupnya. Loh, kan lumayan. Niki jenenge kolang sawaba. Memotivasi umat supaya ada greget, ada gandrung, ringan hati dan ringan kaki menuju majelis-majelis ilmu yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh arwahul anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassolihin. Sampai Al-Qur'an saja menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, khitabnya kan khosun lil mukminin saja. Sehingga benar-benar orang yang ditakdir oleh Allah ringan hati dan kaki mendatangi majelis pasti panggilan keimanan, bukan yang lain. Kalau dia panggilan keimanan, biasanya mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika dibekali oleh Allah ilmu yang manfaat, maka ilmu manfaat itu akan terus meningkatkan greget ngamal soleh. Ketika greget amal solehnya meningkat, lalu Allah anugerahkan keikhlasan saat ngamal, disitulah umat Islam akan bisa menikmati rasa nikmatnya Islam. Nah, kalau umat Islam kula jenengan sedaya sing rada awam-awam ngeten niki wis iso ngrasake nikmate amale Islam. Amal soleh di dalam Islam wis iso menikmati, Allah akan mendorong setelah rasa nikmat itu ada, namanya istiqomah. Nah, ketika sudah ada istiqomah, maka Allah akan memunculkan dari amal istiqomah itu fadilah wa hikmah. Urgensi, keutamaan dan hikmah kemanusiaan dari amal itu akan dimunculkan oleh Allah, sehingga terus istiqomah, terus nambah ilmu, nambah greget amal, nambah gerakan dakwah. Disitulah artinya Allah sedang membekali umat hamba Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Muga-muga kita saged istiqomah.